Assalamualaikum, kami dari kelompok 6. Halo. Yang ini namanya Iqbal, absennya nomor 31. Yang ini namanya Melati, absennya 35. Yang ini namanya Vira, absennya 23. Yang ini namanya Erika, absennya 17. Kalau yang ini namanya Arum, absennya nomor 9. Terakhir ada Oji atau Fauzi, absennya 38. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 buah tanaman pacar air, kantung teh, gelas ukur, air, dan juga stopwatch. Langkah pertama, air teh akan direndam pada air sebanyak 200 ml. Kemudian, untuk perendaman air teh terdapat 4 perlakuan. Perlakuan 1, tidak memakai kantung teh. Perlakuan 2, kantung teh direndam selama 30 detik. Perlakuan 3, kantung teh direndam selama 1 menit. Perlakuan 4, kantung teh direndam selama 5 menit. Setelah semua perlakuan didapat, saatnya air teh disiram kepada tanaman pacar air. Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi hari, namun juga menyesuaikan pada kelembaban tanah tanaman. Jika tanah pada tanaman masih terlihat lembab, maka tidak dilakukan penyiraman. Namun jika tanah pada tanaman sudah mulai mengering, maka dilakukan penyiraman. Karena terdapat kendala, yakni hilangnya tanaman pada perlakuan ketiga dan keempat di minggu ketiga, sehingga ada perubahan perlakuan. Sehingga pengamatan dibagi menjadi 2, yaitu tanaman pacar air A untuk mengamati pertumbuhan bunga dengan perlakuan 1 dan 2, dan tanaman pacar air B untuk mengamati pertumbuhan bunga dan kerontokan bunga dengan perlakuan 1 dan 2. Berikut adalah hasil pengamatan selama 35 hari. 5 minggu pertama pada perlakuan A tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kemunculan bunga. Dari minggu pertama hingga minggu terakhir hanya terjadi penambahan tinggi tanaman dan jumlah daun. Namun, dari hasil setiap minggunya, penambahan tinggi dan jumlah daunnya tergolong signifikan. Sedangkan pada perlakuan B selama 3 minggu terjadi penambahan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, dan jumlah biji. Dari setiap minggunya mengalami pertambahan tinggi jumlah daun, jumlah bunga, dan biji. Akan tetapi penambahannya tidak terlalu signifikan seperti perlakuan A. Berdasarkan hasil pada perlakuan A diperoleh bahwa air teh memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman pacar air, tetapi tidak untuk pembungaan. Berdasarkan hasil analisis, air teh tidak efektif dalam pembungaan karena sifatnya yang asam, yakni memiliki pH sekitar 6. Ditambah lagi dengan tempat penyimpanan tanaman yang berada pada rooftop dan menyebabkan tanaman langsung terkena air hujan. Yang mana air hujan sendiri bersifat asam dengan pH sekitar 5,6 sampai 6. Sedangkan pada kondisi tanah asam kuat, pembungaan tanaman akan terganggu. Beberapa unsur hara tidak dapat diserap oleh tanaman karena adanya reaksi kimia di dalam tanah. Reaksi kimia di dalam tanah ini akan mengikat atau membelenggu ion-ion dari unsur hara tersebut, yang mana air teh akan meningkatkan tingkat nutrisi dan oksigenasi dalam tanah. Kemudian, tidak semua tanaman menyukai air teh, baik dituangkan langsung ke atasnya atau melalui kompos, karena asam tanah di dalamnya dapat menurunkan pH tanah dan meningkatkan keasamannya. Selain karena air teh yang bersifat asam, tidak adanya tanda-tanda kemunculan bunga dapat disebabkan karena umur tanaman yang kurang atau melewati masa pembungaan. Karena jika dibandingkan pada tanaman perlakuan A, dilihat batangnya itu lebih besar daripada perlakuan B. Sedangkan pada perlakuan B, batangnya kecil namun sudah memiliki bunga. Hal ini bisa diduga bahwa tanaman pada perlakuan A sudah melewati masa pembungaan. Pada perlakuan B, pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tidak terlalu signifikan seperti perlakuan A. Hal ini karena perlakuan B fokus pada pembentukan bunga dan biji. Sedangkan pada perlakuan A, tingginya signifikan karena diduga tanaman sudah terlewat waktu berbunga, sehingga pertumbuhan hanya terfokus pada tinggi batang dan jumlah daun.
Pada perlakuan B terdapat beberapa bunga yang belum mekar, yang mana setiap rangkaian bunga impatiens memiliki 6-8 tahapan atau stadium bunga. Dibutuhkan waktu 2-4 hari dari tahap pengembangan ke tahap selanjutnya. Pembungaan impatiens terjadi berturut-turut sesuai pembungaan. Pembungaan tidak serentak, terjadi bergantian terus-menerus dan mekar sepanjang tahun. Air teh mengandung nitrogen, karbon organik, kalsium 13%, dan kandungan hara atau mineral lainnya, yang mana kandungan-kandungan ini itu sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil penelitian, diduga bahwa pemberian air teh berpengaruh secara nyata pada penambahan tinggi dan jumlah daun pada perlakuan A, tetapi tidak untuk pembungaan, karena diduga tanaman telah melewati fase pembungaan. Sedangkan untuk perlakuan B, air pemberian teh berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bunga, dan buah, serta membantu dalam proses pembungaan. Semakin lama perendaman air teh atau semakin pekat konsentrasi air teh, maka penambahan tinggi dan jumlah bunga dan juga buah semakin besar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.